Kita merdeka 17 Agustus 45. Kira-kira bulan September baru proklamasi kemerdekaan Indonesia itu diketahui oleh orang-orang Medan secara resmi, yaitu dari Gubernur Sumatera, namanya Mr. Teguh Muhammad Hasan. Kenapa begitu lambat? Karena waktu proklamasi kemerdekaan diproklamirkan di Jakarta, ini gubernur ini berada di Jakarta, jadi waktu untuk pulang ke Medan itu hubungan agak susah ketika itu. Dia harus naik kapal laut. Jadi pada bulan September baru secara resmi penduduk Sumatera Utara tahu bahwa Indonesia telah merdeka. Itu 45. Maka mulailah pemuda-pemuda bergerak melawan Belanda, bla 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 macam-macam, sehingga sampai pada bulan September 46 terjadilah apa yang dinamakan revolusi sosial Sumatera Timur. Jadi kalau saya boleh cerita, apa itu revolusi sosial? Revolusi sosial itu adalah satu revolusi yang digerakkan oleh pemuda-pemuda melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap keluarga sultan-sultan yang ada di seluruh Sumatera Utara. Jadi kalau ditanya ada berapa kesultanan di daerah Sumatera Timur? Banyak. Kesultanan yang paling besar adalah Kesultanan Langkat, yaitu di Tanjung Pura, kira-kira 50 km dari kota Medan. Itu merupakan kerajaan yang kaya. Tolong jangan ngomong di belakang. Merupakan kerajaan yang kaya karena minyak. Jadi minyak BPM itu asalnya dari Langkat, dari Tanjung Pura Langkat. Hasil yang diperoleh oleh kerajaan Langkat itu setiap satu kaleng minyak yang dikeluarkan oleh BPM 1 sen untuk dia. Ada berapa milion kaleng satu hari. Begitu besarnya, begitu kayanya kerajaan Langkat. Kerajaan Langkat itu satu orang putranya yang terkenal adalah berkali, kalau di antara saudara-saudara ada yang pernah sekolah SMA di zamannya Republik, kenal nama Tengku Amir Hamzah. Itu pujangga itu. Jadi pujangga Tengku Amir Hamzah itu adalah keluarga dari Sultan Langkat yang ikut dibunuh oleh pemuda-pemuda waktu zaman revolusi sosial. Di Sumatera Timur itu ada kerajaan Langkat, kerajaan Delhi, Sultan Delhi dengan istananya sampai sekarang masih ada namanya Istana Maimun. Ada kerajaan Tanjung Balai Asahan, kerajaan Siak Sri Indrapura, kemudian kerajaan di Labuan Bilik, di Labuan Bilik. Nah, semua ini kerajaan-kerajaan ini diserbu oleh pemuda-pemuda sehingga tanah-tanahnya dirampok, istana-istananya dibakar. Tetapi yang paling sangat tragis adalah malah keluarga-keluarganya yang wanita diperkosa oleh pemuda-pemuda, yaitu wanita-wanita dari kerajaan Langkat. Jadi tidak ada satupun kesultanan atau istana-istana sultan-sultan ketika itu pada tahun 66 itu yang selamat, semuanya dihancurkan mereka. Baik yang ada di Kabupaten Asahan, yang hanya selamat adalah kerajaan Delhi yang sampai sekarang istananya itu tetap berdiri. Kenapa selamat? Karena ketika itu Medan sudah diduduki oleh
tentara sekutu. Sebelum tentara sekutu masuk, itu istana dijaga oleh tentara Jepang. Begitu sekutu masuk, take over, sekutu yang jaga itu istana. Jadi istana itu tidak sempat dihancurkan oleh pemuda-pemuda dan keluarga mereka juga selamat. Selebih itu tidak ada satupun keluarga dari kesultanan yang ada di Sumatera itu yang selamat. Semuanya mati. Begitulah kejamnya revolusi sosial yang terjadi di Sumatera Timur. Untungnya untuk kita sekarang sebagai turis, kalau saudara-saudara pergi ke Medan masih bisa mengunjungi itu istana, sekarang terbuka untuk untuk dapat masuk ke istana itu. Jadi saya rasa di seluruh Indonesia waktu kita merdeka, yang paling kejam revolusi terjadi itu adalah di Sumatera Timur. Habisnya sultan-sultan di Sumatera Timur dibunuhi oleh pemuda-pemuda. Berbeda dengan di Jawa, karena sultan di Jogja, Sultan Hamengkubuwono IX itu pro dengan pemerintah republik. Sedangkan sultan-sultan di Sumatera Timur tidak ada yang pro republik, kecuali Sultan Delhi. Dia tidak menyebutkan pro republik, tapi juga dia tidak pro Belanda. Dan Sultan Delhi kekayaannya datangnya dari tembakau. Ingatkan tembakau Delhi yang selamanya dilelang di mana namanya itu? Di Bremen, ya di Bremen itu terkenal. Jadi dari situ dia kayanya. Nah, berbeda dengan Jogja. Jogja, walaupun Sultan Hamengkubuwono pernah menjadi ajudan Koningin Wilhelmina, kan ada dua sultan ketika itu menjadi ajudan Koningin Wilhelmina. Satu Sultan Hamid dari Kalimantan, satu Sultan Hamengkubuwono. Tapi baiknya ketika kita merdeka, Hamengkubuwono dengan Paku Alam, mereka langsung mengumumkan bahwa mereka mau mengintegrasikan daerahnya dengan republik. Berbeda dengan Sunan Solo yang ada di Surakarta. Dan kalau sebetulnya cerita mengenai daerah Jogja ini kasarnya begini, tanpa Jogja barangkali republik sudah agak hilang. Karena tahun 66 ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta pindah ke Jogja. Kemudian tahun 68 Jogja diduduki. Polisi aksi yang pertama 47 Bung Karno ditangkap. 48 Jogja diduduki Belanda, tapi Belanda tidak bisa menduduki daerah keraton, karena ada perjanjian antara pemerintah Belanda dengan daerah Jogja bahwa ke daerah kesultanan itu tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Untungnya karena Sultan pro republik, disitulah dia menghimpun pemuda-pemuda untuk melawan Belanda, sehingga terjadi apa yang dinamakan serangan umum, kan? Serangan umum itu, jadi kalau kita lihat film Janur Kuning, di mana yang dikemukakan di situ adalah Soeharto. Memang waktu itu Pak Harto ikut, tapi dia tidak memasukkan nama umpamanya Andi Matalata. Padahal Andi Matalata juga waktu itu di Jogja. Dan dia tidak menyebut nama Kahar Muzakar, kan? Pak Kahar Muzakar waktu itu di Jogja, ikut dalam serangan umum. Tapi dalam film itu dia tidak disebut-sebut, karena Kahar Muzakar sudah menjadi pemberontak. Jadi tidak adilnya
Pak Harto, kalau orang sudah pindah ke tempat lain, walaupun dia dulu pernah satu kelompok, namanya dicabutnya begitu saja. Jadi kalau kita bicara serangan umum itu pun terjadi, kalau kita lihat film Janur Kuning bahwa yang memegang peranan adalah Soeharto, padahal yang menggerakkan dari dalam bukan Soeharto, itu Sri Sultan. Ya. Ketidak, bagaimana itu pemuda-pemuda, siapa yang kasih makan? Untung daerah keraton itu tidak bisa dimasuki oleh Belanda. Dari situlah Sri Sultan mengatur pemuda-pemuda ini untuk mengadakan serangan umum melawan Belanda. Gitu. Sehingga sampai kita terjadi perundingan-perundingan, dan perundingan-perundingan ini pun untungnya karena Sri Sultan ikut berperan. Jadi kalau kita mengirim delegasi untuk konferensi, dari mulai konferensi Linggarjati tidak berhasil karena kabinet pertama kita tahun 46-47 yang kabinetnya dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir sendiri ketika itu diculik oleh pemuda-pemuda. Pemuda-pemuda yang menculiknya, di antara pemuda itu namanya Adam Malik, ikut menculik Perdana Menteri Syahrir yang di backup oleh militer itu namanya Jenderal Harsono. Jenderal Harsono ini Perhutan Malaka, dan Jenderal Sudirman ikut merestuinya. Orang juga menjadi bertanya-tanya, kenapa Jenderal Sudirman bisa pro in that time? Akhirnya si Sultan Syahrir dikup mereka, tapi pihak yang mengkup tidak berhasil. Bung Adam ditangkap, masuk ke penjara di Jogja. Pendek cerita, Bung Adam keluar, yang mengeluarkannya siapa yang mengeluarkan Bung Adam dari penjara? Ya Sri Sultan. Jadi Bung Adam ini banyak nasibnya beruntung, dia ikut menculik, yang mengeluarkannya Sri Sultan, yang akhirnya mereka ini dua-dua menjadi orang yang bersahabat baik. Jadi habis Linggarjati terjadi perundingan Renville, Rumruyen, dan ketika itu yang juga kurang berhasil, yang berhasil adalah konferensi meja bundar di Den Haag. Jadi kalau ke Den Haag, Rumruyen yang pergi ke sana, Sastri Mujoyo berunding ke sana, tapi kalau yang ke Jakarta yang berunding kan Sri Sultan dengan siapa waktu itu gubernur di Jakarta, Rolfing. Jadi syukur ketika itu kita mempunyai seorang sultan yang pengaruhnya begitu besar di daerahnya, yang tidak pro Belanda, sehingga penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 49 di Den Haag. Kalau Bung Karno nggak setuju itu dinamakan penyerahan kedaulatan. Jadi dia nggak setuju apa yang dinamakan overdraft. Itu dia nggak mau tuh. Dia mau recognition. Jadi disebutnya pengakuan kedaulatan. Dia tidak mau pakai istilah penyerahan kedaulatan. Jadi kalau di Den Haag penyerahan overdraft tadi terjadi tanggal 27 Desember, tapi di Jakarta overdraft itu terjadi antara Sultan dengan Rolfing dengan pihak Belanda di Jakarta. Jadi untungnya kita, sehingga dengan demikian Republik selamat karena adanya Sri Sultan.